Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Agustina Putri. Di video kali ini saya akan menjelaskan sistem komputer. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibina oleh Bapak Ahmadullah di SPD MIKOM. Yuk langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama mengenai definisi sistem komputer. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer nih, teman-teman. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Klasifikasi komputer ini dibagi dalam beberapa bentuk. Ini ada 4. Yang pertama, jenis data yang diolah. Yang kedua, kemampuan komputer. Yang ketiga, ukuran fisik. Dan yang keempat, bidang masalah. Berdasarkan jenis data yang diolah, ada 3. Yang pertama, komputer analog, yaitu digunakan untuk mengolah data kualitatif. Yang kedua, komputer digital, digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Dan komputer hybrid, yaitu kombinasi komputer analog dan komputer digital. Berdasarkan kemampuan komputer terbagi atas small scale computer, medium scale computer, dan large scale computer. Berdasarkan ukuran fisik terbagi atas komputer mini dan komputer mikro. Berdasarkan bidang masalahnya ada special purpose computer dan general purpose computer. Komputer terbagi menjadi 3 bagian nih teman-teman. Yang pertama ada hardware atau sering kita sebut dengan perangkat lunak, yaitu peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Yang kedua ada software atau perangkat lunak, yaitu rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Yang ketiga ada brainware atau perangkat pikir, yaitu orang yang menggunakan komputer. Contohnya seperti kita. Hardware terdiri dari 3 bentuk. Ada input device, process device, dan output device. Nah, begini contoh struktur dari konfigurasi hardware. Memori ada di paling pusatnya. Mengenai keterangan gambar di atas, yang pertama ada CPU atau control unit, digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. Ada HLU atau Arithmetic and Logic Unit, yaitu bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. Yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory, yaitu memori yang membaca dan menulis. Dan terakhir ada ROM atau Read Only Memory, memori yang dapat membaca saja. Jenis-jenis RAM, yang pertama ada SRAM atau Static RAM, DRAM atau Dynamic RAM, NVRAM, FRAM atau Ferroelectric RAM. Jenis-jenis ROM, yang pertama ada PROM atau Programmable ROM, yang kedua ada EPROM atau Erasable ROM, dan yang ketiga ada EEPROM yaitu Electrically Erasable Programmable ROM. Control Unit merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi. Arithmetic and Logic Unit yang ada di dalamnya ada memori, CPU, HLU dihubungkan oleh bus. Bus dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu control bus, address bus, dan data bus. Klasifikasi software terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada sistem operasi atau operating software, yaitu perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer nih teman-teman. Yang kedua ada bahasa pemrograman, yaitu bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Yang ketiga program paket, yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Sistem operasi atau operating system memiliki beberapa fungsi dasar nih teman-teman, yaitu menjadwalkan tugas, mengolah sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, menjaga keamanan sistem, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakaian, menyimpan catatan pemakai, dan menangani interrupt.
Bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman yang dikenal saat ini ada 3. Yang pertama, bahasa tingkat rendah atau low level language. Contohnya itu bahasa mesin dan bahasa rakitan. Yang kedua ada bahasa tingkat menengah atau middle level language. Contohnya bahasa C. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi atau high level language. Itu ada Basic, COBOL, Pascal, VLI, Elgo. Program paket. Apa sih program paket itu? Yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan nih teman-teman. Contohnya itu ada Lotus 123, DBase, dan WordStar. Konfigurasi brainware. Brainware dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu operator. Seseorang yang mengoperasikan mesin komputer, atau dapat pula dikatakan dengan seseorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Yang kedua ada programmer, yaitu seseorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Yang ketiga ada sistem analis, yaitu seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Nah, ini dia struktur instalasi komputer. CPU berada di tengah sebagai pusat. Peralatan sistem komputer. Apa aja sih peralatan sistem komputer itu? Yang pertama ada peralatan input. Di dalamnya ada keyboard, mouse, joystick, scanner, like pen, trackball, touchscreen, layar, magnetic ink character reader, optical character reader, dan optical mark recognition reader, dan lain-lain. Untuk perangkat outer itu ada monitor, printer dan plotter, proyektor, dan microphone. Yang ketiga, untuk peralatan input atau output itu terdiri atas disk drive, tape drive, modem, Ethernet, VMCEA, hook, switch, print server, input or output card, SCII card, terminal, CD-ROM, CD read and writer, DPD-ROM, DPD read and writer. Untuk peralatan proses atau CPU, ada mainboard atau motherboard, EO card, SCII card, VGA card, prosesor, RAM, dan catu daya. Yang kelima, media penyimpanan data atau storage, ada floppy disk, hard disk, tape, CD, DPD, dan flash disk. Monitor dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang tampilan ya teman-teman, terbagi atas alphanumeric display dan graphic display. Yang kedua dari sudut pandang warna ada monochrome display dan color display, yang di dalamnya ada CGA, HGA, VGA, SVGA, dan XVGA. Printer dan plotter. Apa sih printer dan plotter itu? Yaitu alat yang digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data lain pada selembar kertas ya teman-teman. Printer terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu impact printer atau printer ketuk, non-impact printer atau printer tanpa ketuk, dan thermal printer. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang perkembangan komputer. Yang pertama perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer dalam beberapa generasi, yaitu yang pertama, generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Di sini masih sangat sederhana dan kompleks nih. Ciri-cirinya ukuran fisiknya besar, kecepatan proses lambat, cepat panas, membutuhkan listrik besar, menggunakan tabung hampa udara, memorinya menggunakan core storage, masih menggunakan bahasa mesin, dan menggunakan konsep storage program. Selanjutnya, generasi kedua, tahun 1959 sampai 1965, dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen. Ciri-cirinya, komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisiknya nih lebih kecil nih teman-teman. Prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, lebih hemat listrik, memori yang digunakan lebih besar, dan menggunakan bahasa tingkat tinggi. Yang ketiga, generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970. Pada generasi ini, penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar nih teman-teman. Ciri-cirinya, komponen telah menggunakan IC, kecepatan prosesnya lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat, memorinya lebih besar, dapat menyimpan sampai ribuan karakter, menggunakan penyimpanan luar, dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming, dan telah dibuat alat input dan output-nya. Terakhir, generasi keempat, tahun 1970 sampai 1985,
Dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan nih. Ciri-cirinya telah menggunakan LSI. LSI dikembangkan menjadi VLSI. Chip yang digunakan telah berbentuk segi 4. Selanjutnya kita bakal ngebahas perkembangan software nih. Pertama ada bahasa generasi pertama. Program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin. Contohnya seperti ini nih teman-teman. Yang diartikan sebagai HDD. Yang kedua, bahasa generasi kedua. Selain bahasa mesin, masih ada bahasa rakitan yang biasanya dikenal bahasa generasi kedua. Bahasa rakitan disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena masih dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. Yang ketiga, bahasa generasi ketiga. Karena pada bahasa generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Pascal, BASIC. Program ini disebut dengan bahasa generasi ketiga. Selanjutnya, bahasa generasi keempat. Pembuatan bahasa generasi keempat ditujukan untuk memudahkan pengguna pada proses pengambilan keputusan nih, teman-teman. Terakhir, bahasa generasi kelima. Bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada expert system. Expert system dibuat untuk memudahkan seseorang programmer dalam membuat sebuah program seperti layaknya seorang pakar sistem. Untuk komponen sistem komputer ada unit pemproses atau CPU, main memory, perangkat masukan dan keluaran, dan interkoneksi antar komponen. Pertama kita bahas pemroses atau CPU. Unit pemproses mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari HLU, CU, dan register. Berfungsi mengendalikan operasi komputer di dalam pemrosesan data, menghitung, operasi logik, dan mengirim data dengan membaca instruksi dan memori dan mengeksekusinya nih teman-teman. Main memory atau memori utama berfungsi menyimpan data dan program dan bersifat volatil. Memori dibagi menjadi dua, ada main memory dan secondary memory. Perangkat masukan atau keluaran. Perangkat masukan dan keluaran berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Perangkat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perangkat masukan, perangkat keluaran, dan perangkat pengendali. Interkoneksi antar komponen, struktur, dan mekanisme yang menghubungkan antara pemproses main memory, perangkat masukan, dan keluaran. Untuk organisasi sistem komputer, yaitu ada boot, penyimpanan data, register, cache memory, random access memory, memori ekstensi, dan direct memory access. Selanjutnya kita bakal bahas materi selanjutnya mengenai komponen dasar sistem komputer. Yang pertama, yang pasti itu ada hardware atau peripheral, yaitu penyedia sumber daya untuk komputasi dasar. Yang di dalamnya ada memori, CPU, or I/O. Yang kedua ada software atau operating system, bertujuan untuk mengontrol dan mengkoordinasi penggunaan hardware antara berbagai aplikasi dan pengguna. Selanjutnya, application programs mendefinisikan cara penggunaan sumber daya sistem dan persoalan komputasi yang dialami pengguna. Sistemnya ada word processor, compilers, web browsers, database system, dan video games. Yang ketiga itu pengguna, orang, mesin, dan komputer lain. Ini ya teman-teman, 4 komponen dari sistem komputer. Ada user 1, user 2, user 3, dan seterusnya. Kelas-kelas komputer, nih menurut ukuran komputer ada grid komputer, mainframe, mini komputer, workstation, desktop computer, computer, desktop, laptop, handheld computer, dan embedded system. Menurut karakteristik, ada single processor, yaitu komputer yang hanya memiliki satu prosesor aja nih teman-teman. Yang kedua ada multiprosesor, komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor. Yang ketiga ada personal komputer, yaitu komputer yang digunakan oleh hanya satu orang dalam satu waktu nih secara umumnya. Yang keempat ada distribute system, yaitu komputasi yang dikerjakan dengan beberapa prosesor.
Selanjutnya ada cluster system, yaitu gabungan dari beberapa sistem yang saling berbagi tempat penyimpanan data atau storage dan saling terhubung dalam jaringan lokal. Terakhir ada real-time system, yaitu sebuah sistem yang mengutamakan ketepatan waktu dalam eksekusi satu tugas. Grid computer atau supercomputer, yaitu kumpulan dari banyak komputer yang dikembangkan dalam sebuah komputer farm. Pengembangan dari mainframe dan desktop menggunakan data CPU untuk menghasilkan output maksimal dan merupakan kumpulan cluster. Mainframe system yaitu kumpulan dari device-device yang berfungsi sama atau bermacam-macam yang disatukan dalam sebuah sistem yang saling berbagi. Mengumpulkan job-job yang mirip dan secara otomatis berpindah dari satu job ke job yang lain. Batch system. Job yang mempunyai kesamaan kebutuhan. Sumber daya dikumpulkan. Ketika komputer dalam keadaan siap, maka CPU menjalankan masing-masing kumpulan job tersebut sebagai sebuah kelompok, dieksekusi secara bergantian, dan user yang mengoperasikan. Multiprogramming. Job disimpan di main memory pada waktu yang sama, CPU dipergunakan bergantian oleh job-job tersebut dikerjakan oleh OS, dan ada background dan foreground proses. Dibutuhkan kemampuan OS, penyediaan else or routine, pengaturan memori untuk mengalokasikan memori untuk masing-masing job. Penjadwalan CPU untuk memilih job mana yang akan dijalankan, dan pengalokasian untuk hardware lain. Time sharing system atau multitasking interactive computing. CPU digunakan bergantian oleh job-job di memori dan di disk. Waktunya itu dibatasi nih teman-teman, respon time-nya harus di bawah dari 1 detik. CPU dialokasikan hanya pada job yang ada di memori, berarti CPU-nya scheduling. Job dipindahkan dari dan ke disk, berarti swapping dan virtual memory, terjadi komunikasi antara user dan sistem operasi. Setelah sistem operasi menyelesaikan satu perintah, ia mencari perintah berikutnya dari user. Proses. Sistem memiliki lebih dari satu CPU untuk proses satu atau lebih program. Resource digunakan bersama-sama dan sering disebut tightly coupling system ya teman-teman. Jenis-jenis komputasi atau distribute system. Melaksanakan komputasi secara terdistribusi di antara beberapa prosesor tidak digunakan bersamaan. Loosely coupled system, setiap prosesor mempunyai local memory atau reserve. Komunikasi terjadi melalui bus atau jalan telepon atau LAN. Keunggulan dari sistem ini yaitu pembagian sumber daya dan komputasinya lebih cepat nih teman-teman. Untuk modelnya ada client server system dan peer-to-peer system. Peer-to-peer. Peer-to-peer tidak membedakan klien dan server. Semua node yang terhubung disebut dengan peer. Satu node bersifat sebagai klien dan sekaligus sebagai server. Node harus terhubung dalam jangkauan peer-to-peer menggunakan service melalui Discovery Protocol. Contohnya Napster and Gnutella dan Torrent menggunakan Torrent Client atau uTorrent. Real-time system. Sistem yang mampu menyelesaikan proses dalam interval waktu tertentu. Jika tidak selesai, maka sistemnya gagal. Sering digunakan dengan device pengendali dalam sebuah penggunaan khusus, misalnya eksperimen ilmiah, industri, medis, dan lain-lain. Modelnya ada hard real system dan soft real system dan soft real time. Hard versus soft. Hard real time menjamin proses yang paling penting selesai dalam interval waktu yang benar dan tertentu, tidak dapat dipadukan dengan sistem jenis lain, misalnya time share system. Sedangkan soft real time menjamin proses yang paling penting mendapat prioritas tertinggi untuk diselesaikan dan dapat dipadukan dengan sistem lain. Computer System Organization. Operasi-operasi sistem komputer, satu atau lebih CPU, device controller terhubung dalam jalur bus untuk mengakses share memory.
concurrent execution dari CPU dan adanya kebutuhan device berebut mendapatkan resource. Nah, ini dia PC modern architecture. Siklus instruksi, instruction fetch dari main memory dan instruction execution. Pengoperasian sistem komputer. Perangkat I/O dan CPU dapat berjalan secara konkuren. Setiap device controller bertanggung jawab atas device tertentu. Setiap device controller memiliki buffer. CPU memindahkan data dari atau ke memori utama atau dari buffer controller. Operasi I/O adalah pemindahan data dari device ke buffer dan controller. Device controller memberitahu CPU bahwa operasi I/O selesai melalui interrupt. Interrupt berfungsi memindahkan kontrol ke interrupt service routine melalui interrupt vector yang mengandung seluruh alamat service routine. Interrupt harus mencatat alamat dari instruksi yang di-interrupt. Interrupt akan diabaikan jika ada interrupt lain yang sedang diproses. Interrupt adalah interrupt yang disebabkan oleh software, baik yang disebabkan karena error atau permintaan user. Sistem operasi bekerja berdasarkan model interrupt driven. Penanganan interrupt. Sistem operasi menjaga keadaan CPU dengan menyimpan isi register dan program counter. Sistem operasi menentukan jenis interrupt yang terjadi. Berdasarkan polling atau programmable LOVO, softwarenya ada system call, dan yang kedua ada vector interrupt system atau interrupt driven. Hardware-nya oleh hardware seperti penekanan keyboard. Dua macam tindakan jika ada operasi I/O. Setelah proses I/O dimulai, kendali akan kembali ke user program saat I/O selesai. Instruksi wait menyebabkan CPU idle sampai interrupt berikutnya. Paling banyak satu proses I/O yang berjalan dalam satu waktu. Setelah proses I/O dimulai, kendali akan kembali ke user program tanpa menunggu proses I/O selesai. Direct Memory Access digunakan untuk I/O device yang dapat memindahkan data dengan kecepatan tinggi atau mendekati frekuensi bus memory. Device controller memindahkan data secara blok-blok dari buffer, langsung ke memori utama atau sebaliknya tanpa campur tangan prosesor. Dulu per karakter, 2 ms per car plus 2 untuk interrupt. Interrupt hanya terjadi tiap blok, bukan tiap word or byte. Seluruh proses DMA dikendalikan oleh sebuah controller bernama DMA. Control atau DMC. Ada dua DMI, yaitu third party ada di motherboard dan first party di bagian logik di interface dan card device. System bus, suatu jalan transfer yang menghubungkan setiap device pada komputer. Hanya satu device yang boleh mengirimkan data. Boleh lebih dari satu device yang membaca data, terdiri dari dua buah model, yaitu synchronous bus dan asynchronous bus. Storage, prinsipnya itu program adalah bagian dari data. Register, tempat penyimpanan volatil yang akan diolah langsung di prosesor berkecepatan sangat tinggi. Cache memory, tempat penyimpanan sementara yang volatil sejumlah kecil data untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh prosesor. Biasanya berkecepatan tinggi. Random access memory atau RAM, or memory, tempat penyimpanan sementara yang volatil yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Storage atau extension memory, tambahan memori yang digunakan untuk membantu proses-proses dalam komputer, biasanya berupa buffer. Secondary storage, media penyimpanan data yang non-volatil, dapat berupa flash drives, optical disk, magnetic disk, dan magnetic tape. Storage management, OS menyediakan keseragaman dan logical view terhadap information storage. Abstract physical properties to logical storage unit file, each medium is controlled by device. File system management, file usually organized into directories. Access control who can access what, US activities include.
creating and deleting files and directories, primitive to manipulative files enders, moving files into secondary storage, and backup files into stable or non-volatile storage media. Caching, menyalin informasi ke storage media yang lebih cepat. Main memory dapat dilihat sebagai cache terakhir untuk secondary storage. Menggunakan memori berkecepatan tinggi untuk pemegang data yang diakses terakhir dan memperkenalkan tingkat lain di hierarki storage. Cara, jika ada di cache, gunakan yang ada di cache untuk lebih cepatnya. Jika tidak ada di cache, data dikopikan ke cache dan digunakan. Nah, ini dia storage device hierarchy. Bentuknya seperti piramida. Yang paling atas ada register sampai yang paling bawah ada magnetic tape. Dual mode operation of OS. Membagi sumber daya sistem yang memerlukan sistem operasi untuk menjamin bahwa program yang salah tidak menyebabkan program lain berjalan salah juga. Ada user mode, yaitu eksekusi dikendalikan oleh user. Kernel mode, yaitu eksekusi dikendalikan oleh sistem operasi. Instruksi tertentu hanya berjalan di mode ini, atau privilege instruction. Dual mode operation of OS. Ditambahkan sebuah bit penanda operasi. Jika terjadi interrupt, maka hardware berpindah ke monitor mode. Proses management. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Program adalah passive entity. Proses adalah sebuah active entity. Proses membutuhkan resource, CPU, memory, I/O, files, dan initialization data. Proses termination harus membebaskan sebuah resource yang hanya dipakainya. Single thread proses memiliki program counter yang menempatkan lokasi dari instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi nih teman-teman. Proses mengeksekusi instruksi secara sekuensial dalam satu satuan waktu sampai selesai. Multi-thread proses memiliki satu program counter per thread. Sistem operasi akan melakukan creating and deleting baik user dan sistem proses, suspending dan resuming proses, menyediakan mekanisme untuk proses synchronize, menyediakan mekanisme untuk proses communication, dan menyediakan mekanisme pada deadlock handling. Memory management. Semua instruksi dalam memori harus diatur untuk dieksekusi. Memory management activities mencatat semua penggunaan bagian pada memori dipakai oleh siapa saja, memutuskan mana proses dan data yang dimasukkan dan dikeluarkan dari memori, dan mengalokasikan ruang pada memori yang dibutuhkan oleh proses. Protection and security. Protection, mekanisme untuk mengkontrol akses dari proses atau user terhadap resource yang didefinisikan oleh OS. Security, penjaga sistem dari ancaman internal dan eksternal, including denial of service, worm, virus, identity, theft of service. Pengaturan user who can do what. User identities include name and associate number, user ID, dan associate with all files, process of that user of determined access control, group identifier or group ID allows set of user to be defined and control manage, then also associate with each process file. Privilege escalation allow user to change to a version ID with more right. Sistem proteksi. Proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, penggunaan sistem maupun penggunaan sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah. Spesifikasinya kontrol untuk diterima atau tidak. Selanjutnya kita akan memperluas materi kita dengan materi yang ketiga masih mengenai sistem komputer. Definisi, menurut Blismer tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan,
menyimpan sesuai dengan instruksi perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut Sanders tahun 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Definisi komputer, suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Terdapat 3 istilah penting, yaitu input atau data, pengolahan data, dan informasi atau output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE atau Electronic Data Processing atau HDP. Ya, tentang ini udah dibahas ya di materi yang pertama, jadi kita lanjut ke yang belum dibahas. Nah, belum dibahas nih. Terus, menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input atau output atau I/O. Bus antara CPU dengan memori utama diletakkan pada MDR, MAR, dan unit kendali dalam CPU dan disebut internal bus. Bus yang menghubungkan CPU dan I/O tidak diletakkan langsung, tetapi dilakukan melalui I/O port atau DMA controller atau I/O channel dan disebut external bus. Di dalam external bus terdapat data bus yang dihubungkan dengan MDR, address bus yang dihubungkan dengan MHR, seperti control bus yang dihubungkan dengan control unit. Pemrosesan instruksi. Di instruksi disebut program. Program yang akan diproses dan data yang akan diolah oleh CPU harus diletakkan terlebih dahulu di memori utama. Instruksi yang dapat diproses oleh CPU adalah yang sudah dalam bentuk bahasa mesin. Tahap pertama dari pemrosesan suatu instruksi oleh CPU disebut dengan instruction fetch, yaitu proses CPU mengambil atau membawa instruksi dari memori utama ke CPU. Tahap kedua disebut instruction execute, proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah diambil dari memori utama dan sudah berada di IR register. Waktu instruksi, waktu untuk menyelesaikan tahap pertama, waktu eksekusi, waktu untuk menyelesaikan tahap kedua. Total waktu untuk kedua tahap tersebut dinamakan waktu siklus. Pabrik komputer mengukur kecepatan CPU berdasarkan lamanya melakukan satu siklus mesin yang diukur dengan satuan MHz. Suatu pengukur waktu yang disebut dengan clock akan berdetak untuk tiap-tiap siklus yang dilakukan. Misal, pemroses 16 MHz berarti clock akan berdetak sebanyak 16 juta kali tiap detiknya. Media penyimpanan atau memori eksternal, perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar komponen utama. Banyak berupa piringan, dikenal satuan rotasi piringan, makin cepat perputaran, semakin cepat waktu ke akses. Namun makin besar juga tekanan terhadap piringan, sehingga makin besar panas yang dihasilkan. Memori eksternal memiliki alat baca dan tulis yang disebut head atau hard disk dan side atau floppy. Piringan memiliki dua sisi head or side, yaitu sisi 0 dan sisi 1. Setiap head or side dibagi menjadi dua lingkaran konsentris yang disebut track. Kumpulan track yang sama dari seluruh head yang ada disebut cylinder. Suatu track dibagi lagi menjadi daerah-daerah lebih kecil yang disebut sektor. Nah, itu dia teman-teman mengenai materi tentang sistem komputer. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.